bicara tentang latih diri untuk beribadah. Tadi firman Tuhan kita baca ayat yang ke-7 tadi dia bilang, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tadi pagi kakak Abner harus ke Cakung, dia jam berapa tadi udah siap-siap? Jam 5. Karena jam 7 harus latihan ibadah. Latihan, pelayan harus latihan. Ada pembinaan, ada pemuritan. Jadi mereka start lebih awal, jam 7 udah mulai. Mungkin jadi anak-anak ini harus kumpul, tim pelayan harus kumpul lebih awal. Dan kakak Abner harus siap. Untuk apa? Supaya bisa latihan. Ternyata latihan itu penting. Sepintar apapun, sehebat apapun perlu latihan. Itu sebabnya Ibu Heni berikan kesempatan untuk Al main keyboard. Mungkin kita akan bilang, kayaknya Al belum pas untuk dimain di ibadah raya. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk latihan, kapan mau jadi? Semua kita seharusnya berlatih untuk menjadi profesional dalam satu bidang, dalam satu hal. Semua orang perlu berlatih. Yang setuju katakan amin. Amin. Kakak Abner sudah pintar main keyboard, tidak diragukan lagi. Tapi bukankah setiap hari Minggu harus latihan? Dan apakah semakin dia mahir, dia sudah melayani berapa banyak tahun dan setiap hari Minggu dia main sekian jumlah lagu, saking menghafal lagu, kadang juga lupa karena kata-kata lagu sekarang hampir sama nada-nadanya, tapi tetap kan harus latihan. Dan apakah setiap hari ketika dia sudah berlatih terus-terusan, ketika dia sudah semangat terus-terusan latihan, apakah tidak pernah salah dia? Sudah latihan masih ada salahnya nggak? Masih ada. Ya, Miss Devi andalan, worship leader andalan, baik di Mangga Besar maupun di Cakung. Pernah nggak Miss Devi salah? Pernah. Sudah latihan, masih salah nggak? Masih. Ibu Heni sampai di tingkat ini sudah melatih diri berulang kali untuk bisa berkhotbah. Sudah melatih diri mulai dari siapin kertasnya semua sampai mulai dari dibuka dengan saudara-saudara Tuhan Yesus kasih itu pun ditulis. Ya. Tapi lama-kelamaan semua orang bertumbuh melalui latihan demi latihan. Dan semakin kita berlatih dengan sungguh-sungguh, kita semakin mahir di bidang itu. Yang setuju katakan amin. Dan ternyata kalau orang berlatih itu memang gak enak. Kalau dilihat dari wajah senyumnya kakak Al tadi kayaknya udah Bu, aku mundur aja. Tapi jangan, maju. Maju aja, ya. Mau berlatih. Ya. Messi. Masa saya harus bilang Mbappe sih? Ya, tadi kesayangan saya juga, saya sekarang udah fans baru, udah fans Haaland. Tadi saya nyanyi Haaland serta Yesus. Ya, udah fans Haaland sekarang, tapi saya udah pulang tadi. Dan Haaland yang sedahsyat itu bukan tiba-tiba langsung jadi dahsyat. Messi, Ronaldo, siapapun itu, sampai hari ini menjadi GOAT, menjadi luar biasa, menjadi namanya sebesar itu karena semakin banyak dia latihan sungguh-sungguh. Amin. Tapi proses latihan itu tidak ada latihan yang enak, nggak ada. Semua atlet pun, Jericho pun kalau mau jadi pembasket ya dia harus latihan. Ada selalu bolak-balik Monas di latihan basket kan, misalnya gratis. Ya. Dan latihan setiap hari tuh gak enak, pulang selalu minta tolong masak kain panas. Karena apa? Sakit, pegel, badan sakit. Di masa-masa latihan itu semuanya gak enak. Tapi perlu latihan. Semakin gak enak, semakin kamu maju, semakin kamu semangat berlatih, semakin kau luar biasa. Dan ketika semakin kau luar biasa, namamu akan semakin naik. Semakin banyak kau bayar harga, semakin disiplin kau melatih dirimu, maka kau akan dipromosikan. Orang yang malas latihan tidak akan bisa dipromosikan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kau bisa tampil luar biasa di
sebelah, kau latih diri setiap hari, kau pasti akan luar biasa. Bahkan ada beberapa anak-anak istimewa, ya. Contohnya Jaden. Kenapa dia sepertinya jenius matematika? Sebenarnya dia tidak jenius. Tapi karena apa? Setiap hari dia latihan. Dari TKA dia sudah latihan mengerjakan soal setiap hari. Ada 100 nomor, 200 nomor. Dan kalau hari libur saya tambah dia. Jadi kalau satu buku ada 200 soal, saya minta tambah 2. Jadi satu hari dia harus selesaikan 400 soal. Dan dia selesaikan 15 sampai 20 menit. Maka dia dari TKB saja, TKA ke TKB dia sudah luar biasa. Kelihatan seperti sedang jenius. Orang jenius, ya, dia bisa menyelesaikan pertambahan, perkalian, pembagian dalam angka-angka yang besar, ribuan dibagi ratusan kali ratusan. Nah sekarang dia udah KPK, udah FPB, udah pecahan, belum masuk kelas 1 SD. Saya dampingin dia kerjain PR aja, kadang cuma lihat, udah nggak ngerti. Jadi ini berapa? Ini kok bisa dapat begini? Ini dari mana? Hasil jawaban ini dapat dari mana? Terus tadi dia jawab saya gini, udah mami lihat aja, mami nggak tahu kan? Kok mami nggak tahu sih katanya? Udah mami lihat aja, mami nggak usah tanya katanya. Mungkin karena dia bingung mau jelasinnya gimana, sayanya nggak ngerti-ngerti. Semakin banyak latihan, semakin kau jenius di bidang itu. Bukankah kita ingin terlihat kita sempurna maksimal di bidang kita masing-masing? Amin. Dan sarjana teologi latihan khotbah, ya. Setiap hari belajar bikin khotbah, jangan tunggu sampai ke bagian jadwal khotbah baru bikin. Ya sudah melayani bikin khotbah, tiba-tiba ada panggilan mendadak dari Tuhan, pimpin dan langsung pimpin, berdiri dengan itu adalah kesempatan Tuhan promosikan. Dan setiap hari ketika aku sudah berlatih dan kesempatan itu tiba-tiba datang mendadak dan aku oke, saya ready, luar biasa. Tapi kebanyakan kan ketika kesempatan datang kita bilang, maaf belum siap, aduh kamu aja deh. Susah, lambat akhirnya. Jadi saya mau bilang, latihan itu perlu supaya membuat engkau semakin bagus, semakin bertumbuh, semakin militan, engkau semakin luar biasa di bidang-bidang masing-masing. Dan hari ini saya sedang bicara tentang latihan ibadah. Ternyata ibadah pun kita harus melatih diri kita. Kalau untuk menjadi atlet saja kau perlu latihan mati-matian, habis-habisan, mata kaki, mata tangan, tetap seorang atlet tetap berlatih. Ketika Marquez jatuh dari motornya, bangun-bangun, apakah dia nggak mau lagi latihan? Tetap latihan walaupun patah kaki. Ya, ketika sembuh naik lagi, bikin lagi. Dan semakin serius dia latihan, namanya semakin besar, dia semakin luar biasa. Saya mau bilang kita semua juga serius, kita harus disiplinkan roh kita. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang kedisiplinan rohani. Ketika kita berlatih di dalam ibadah kita melatih diri untuk harus ibadah. Tidak bisa lewat hari tanpa ibadah. Saya percaya hidup kita luar biasa. Dan karena hari ini yang duduk di sini semua adalah jemaat yang paling setia. Ada banyak yang tidak setia. Tapi semua yang duduk di sini hari ini adalah yang paling setia. Jadi saya mau mengajak saudara bertumbuh, bukan cuma setia di ibadah minggu. Amin. Pulang dan mesbah doa, kau harus setia di ibadah masing-masing. Ya, lebih dalam saya akan ajarkan saudara. Mengapa kita perlu latihan? Paulus memakai kata latihan karena latihan seringkali menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak selalu mudah. Demikian juga ibadah. Ada waktu di mana tubuh lelah, pekerjaan menumpuk, masalah datang bertubi-tubi, bahkan hati terasa kosong. Tapi justru saat-saat itu harus datang. Sesungguhnya saya ingin tadi harusnya kakak Ika duduk di sini. Kita doakan dia dengan sungguh-sungguh, pasti sembuh. Sebelum ke rumah sakit, datang di rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, hari ini kalau AP tidak muncul, pulang ini selesai. Untung dia muncul. Dia sedang melatih diri. Rumah AP itu jauh. Saya pergi jenguk dia saja, saya sampai capek di jalan, hampir dekat sudut. Jauh sekali.
Ini kok gak sampai-sampai, udah sampai di mana sih? Aduh kok larinya nyampe-nyampe sih, rumahnya jauh banget. Mana macet parah di jalan menuju ke dia, karena jalannya sempit, jadi selalu macet dan sangat melelahkan. Tapi dia bisa terobos datang dari sana ke sini, bawa motor dengan satu tangan. Tapi dia berhasil sampai di sini. Ape, kau sedang melatih diri. Poin 1, 2, 3 sudah mantap. Pulang skripsi selesai. Ya. Oke, mari kita belajar lebih dalam kenapa perlu latihan untuk beribadah. Padahal tinggal datang, tinggal ibadah, ibadah aja. Tapi kenapa disuruh harus melatih? Ya, harus berlatih. Hal pertama, kita wajib latihan, melatih diri kita untuk beribadah. Karena ketika kita latih diri untuk beribadah, kita sedang belajar untuk mendisiplinkan diri kita memilih Tuhan di atas perasaan. Yang setuju katakan amin. Orang suka ibadah tuh karena suasana hati. Makanya banyak orang yang namanya Kristen tapi hari-hari besar agama baru dia datang ibadah. Hari biasa enggak, karena apa? Suasana hati lagi enggak nyaman. Bukankah manusia setiap hari suasana hatinya berubah-ubah? Iya enggak? Orang yang hanya beribadah ketika semangat akan mudah berhenti ketika lelah. Yang hanya melayani karena dibayar akan letih. Cepat banget letihnya. Makanya harus latih. Orang yang ibadah karena dia lagi sedih, gak ada uang, makanya dia datang ibadah supaya berharap Tuhan akan memberkati dia, pulang dan dia akan diberkati, dompet akan penuh. Stop. Saya mau bilang hari ini perlu adanya latihan. Suka atau tidak suka, sehat atau sakit, mau atau tidak. Dengar, Tuhan nomor 1 di atas semua perasaan. Jangan biarkan Tuhan menunggu hanya karena menanti moodmu jadi baik baru kau datang cari Tuhan. Bukan saja saya sedang bicara tentang ibadah minggu, tapi ibadah di rumah masing-masing, doamu, doa pribadimu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukankah semua ketika air sudah sampai di leher baru kita datang berdoa? Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berdoalah sebelum engkau jatuh dalam pencobaan. Sebelum masalah datang kau harus berdoa duluan. Kalau masalah sudah datang baru engkau berdoa, air sudah sampai di leher, tenggelam, terlambat kau. Tetapi kalau sebelum pencobaan itu datang dan kau sudah siap, ketika pencobaan itu menghantam, kau punya kuda-kuda rohani sudah siap untuk menerima, kau tidak akan kecewa. Kau tidak akan lari tinggalkan Tuhan. Kau tidak akan babak belur dibuat iblis. Banyak yang babak belur. Hari-hari ini kecapean, setengah mati dan marah sama Tuhan. Dihantam, dipukul habis-habisan dengan persoalan. Satu silih berganti, belum habis yang ini datang lagi yang ini, belum selesai yang ini datang lagi yang lain, dan kita babak belur semuanya. Karena apa? Kita tunggu masalah datang baru kita doa. Makanya hari ini firman Tuhan ajar kita latih. Setiap hari sesungguhnya kita semua yang ada di sini harus atur jadwal doa masing-masing pribadi. Yang setuju katakan amin. Kamu mau habis ditelan masalah, kamu mau habis disiksa iblis, atur jam doamu. Latihlah dirimu setiap hari. Harus ada 1 jam, atau harus ada 5 menit, atau harus ada setengah jam. Saya harus sudah di kaki Tuhan, saya harus baca firman Tuhan, saya harus menyembah Tuhan, sehingga apapun boleh terjadi saya sudah ready menghadapi persoalan. Maka kita akan tahan uji. Yang setuju katakan amin. Justru hari-hari ini ketika masalah semakin datang banyak, justru disitulah kau harus semakin kuat dengan ibadahmu. Kau harus semakin mantap dalam berlatihmu. Jadi Daniel diatur 3 kali sehari dia duduk di kaki Tuhan. Saudara mau bilang apa? Sibuk? Saya sibuk. Kau lebih sibuk dari Daniel. Daniel itu orang-orang kepercayaan raja, tangan-tangan kanan, menteri-menteri itu tuh Daniel. Kurang sibuk apa menteri? Ya, saking sibuknya sekarang dikasih menteri, wakil menteri, dan staf
tapi sangat banyak karena terlalu sibuk kan. 3 kali sehari dia pulang ke rumahnya. Dia naik ke menara dalam kamarnya. Dia tersungkur menghadap ke Yerusalem dan dia tunduk sembah Allah Israel. Walaupun pada saat itu dia tidak sedang ada di tempatnya. Dia tidak sedang ada di tempat yang seharusnya dia berdoa. Di mana saja dia ada, dia tidak lupa Tuhannya. Masih kalah sibuk. Bahkan lebih daripada itu Raja Daud. Raja seperti presiden. Dalam sebuah kesibukannya 7 kali sehari dia duduk dan menanti-nantikan Tuhan. Kepemimpinannya Pak, semua yang diambil keputusan-keputusan, dia akan maju berperang atau tidak berperang, semuanya dia tanya di kaki Tuhan. Kenapa seringkali kita ambil keputusan selalu salah? Dan ketika sudah salah ambil keputusan, kita maju, kita menghadapi persoalan di depan, kita hancur di depan sana, kita salahkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, sebelum kau ambil keputusan, kau tidak datang tanya saya. Kau sesuai rencanamu sendiri, dan kalau kau sudah jatuh, kau jatuh di situ, kau salahin saya. Karena kau tidak datang tanya saya. 7 kali sehari dia mengatur persembahan dan duduk menanti-nanti. Bahkan sungguh-sungguh dia bangun dan dia berkata, aku memulai fajar bersama dengan Tuhan. Aku mengatur-ngatur persembahanku dan aku menanti-nantikan dia. Perlu latihan. Dimulai dari doa pagi. Nah, sekarang kan lagi Piala Dunia. Bukankah babak belur jam 2 pagi kita, Kakak Arne? Ya, lebih ingat loh. Kan itu jam 4 kan? Biasanya rata-rata di main pertandingannya rata-rata jam 4. Lebih ingat mana? Jadwal jam 4 atau bangun doa jam 5? Jam 4, kakak jujur. Dari hati. Saya mau bilang perlu latihan. Yang setuju katakan amin. Yesus di atas segala-galanya lebih dari perasaan. Jangan perasaan yang mengatur. Karena perasaan selalu berubah-ubah. Apapun perasaanmu, apapun kondisimu, kau harus tetap beribadah. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat
juga cari Dia. Kalau ketika dompetmu kosong kau menangis menantikan Dia, saat dompetmu penuh juga kau harus datang bersyukur terima kasih untuk Dia. Amin. Saat kau dipuji-puji, disayangi semua orang, harusnya kau datang dan bilang terima kasih untuk semua orang baik di sampingku. Tapi hari ini ketika semua orang menolakmu, kau tetap akan datang di Tuhan dan kau akan bilang, kalaupun semua orang pergi dariku, aku punya Engkau. Asalkan Engkau tidak pergi dariku, semua pasti aman-aman saja. Amin. Yang kedua, kenapa perlu latihan? Ketika kita sedang latihan, latih diri menempatkan Tuhan di atas semua kesibukan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini tadi ada status bilang apa? Lebih banyak orang ibadah sore, karena ibadah pagi rasa-rasanya banyak orang harus nonton Argentina main. Jadi bagusnya ibadah sore. Begitu kan? Karena apa? Pagi kita harus nonton. Tidak ada salahnya kan? Piala Dunia berapa tahun sekali? Tidak ada salahnya kita nonton. Dengan latihan, latihlah dirimu beribadah. Engkau sedang melatih diri menempatkan Yesus di atas hobimu. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebabnya saya bilang, Riko kalau sudah sampai dalam ruangan ibadah tidak boleh buka email, tidak boleh main game, tidak boleh lagi ngomong kesana kemari yang gak penting-penting, gak boleh lagi, sudah harus jaga hati meskipun datang dari setengah 4. Supaya kita bisa fokus. Sekarang kita mau dengan Tuhan, yang lain gak usah dipikirkan. Amin. Semua orang bilang, kenapa ibadahnya sore sih? Biasa kita quality time dengan orang, dengan keluarga kita. Kalau kau merasa jemaat di sini, kalau kau tertanam dan bertumbuh di sini, quality time pagi hari, sore adalah waktumu dengan Tuhan. Tidak bisa diganggu apapun. Dan orang selalu bilang habis makan itu selalu ngantuk, dan sore jam 4, jam 5 untuk mau datang di sini adalah kesempatan terbaik untuk tidur. Ketika engkau bangun dari tidurmu, lari datang ibadah. Saya percaya Tuhan juga akan prioritaskan engkau di atas segala-galanya. Amin. Kita banyak susah sekali karena kita bilang kita apa tadi? Sibuk. Kesibukan adalah bagian dari hidup, tapi jangan sampai kesibukan mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Pekerjaan, usaha, pendidikan, hobi, dan semuanya bisa jadi berkat. Melalui itu kita diberkati. Semua itu bisa jadi berkat, tapi jangan sampai semua itu membuat engkau menduakan Tuhan. Berulang-ulang kali saya selalu bilang, hati-hati dengan apapun yang kau sayang lebih dari Tuhan. Jika kau lebih sayang tokomu dari Tuhan, kau tidak mau tutup toko karena kau tidak mau datang ke gereja. Kalau saya datang ke gereja saya akan rugi 2 jam yang bisa saya pakai datang ke gereja itu. Bukankah saya bisa buka toko, orang bisa datang banyak belajar. Saya mau bilang, lama-lama toko akan tutup. Orang Kristen di zaman akhir, Tuhan sudah mau datang, kita sudah harus bicara tegas. Tidak ada masanya lagi saya khotbah tentang berkat-berkat. Dan kalau saudara jadi jemaat di sini, saudara juga akan lihat sendiri, saya tidak pernah khotbah tentang berkat. Kalau saudara taat, saudara pasti diberkati. Setiap ibadah apapun yang terjadi, orang yang setia beribadah, Tuhan memberkati roti makanannya, Tuhan menjauhkan penyakit dari antaranya, Tuhan membela dia habis-habisan. Karena apa? Dia anakku yang setia, kepadanya aku kasih, aku berkenan. Setiap kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Apapun yang terjadi, rumah Tuhan itulah kerinduan kita. Saya traveling ke luar negeri pun, ikut travel kan semua ada jadwalnya. Kita bangun jam berapa, jalan kemana, jam berapa, semua diatur dengan jam. Saya bilang saya minta izin, saya keluar dari jam dan aturan kalian kemana jalan saja. Kita akan nyambung di jam segini. Ini negara orang, saya jalan tidak terlalu lancar bisa bahasa Inggris, saya jalan, saya tulis alamat di kertas baru saya kasih ke supir taksi.
Dan alamat itu saya cuma dapat di Google. Canggihnya, sesekali kan kita harus bangga dengan organisasi kita. Ketika tulis GBI di Thailand, langsung muncul. Baru saya tuh cari yang terdekat dengan hotel saya. Ada di mall lagi di sana. Wah, saya langsung ada nomor tertera di situ. Saya hubungi, jam ibadahnya jam berapa, jam sekian. Oh, bisa. Saya juri waktu. Saya tidak tahu, saya jalan saja. Saya lihat, wah, kayaknya uang saya nanti nggak cukup nih kalau saya pergi pulang naik taksi. Sudah bodoh amat, cukup dan tidak cukup. Hari Minggu tidak bisa dimanapun, harus ada di rumah Tuhan. Semua bilang, aduh Henny gimana sih, kan lagi jalan-jalan, lagi menikmati. Lu sehari gak masuk ibadah mati. Saya bilang, iya saya akan mati. Karena memang saya sudah janji. Jadi apapun yang terjadi saya harus ibadah. Dan saya pergi cari sampai dapat tempat ibadah. Saya menyembah sampai puas, tidak peduli mereka lagi pergi menikmati rute-rute yang indah. Saya indah dengan Tuhan. Dan pulang hitung-hitung, wah udah gak sesuai budget. Jalan kaki pulang. Kira-kira dari Grand Indonesia lah teman-teman besar. Ya, tapi di jalan baru jalan sendiri, ya kan? Jalan sendiri, di jalan saya menguatkan diri bilang begini, gak apa-apa ya. Biasa orang bule datang di Indonesia juga dia jalan kaki kok kemana-mana, kan? Pikul-pikul ransel besar lagi, oh dia selalu jalan kaki kemana-mana. Kau sudah jadi bule di Thailand. Ini buatin diri sendiri, udah jalan saja. Kayak orang bule lagi jalan. Oh saya jalan, saya menikmati sambil lihat kanan kiri. Nggak nyangka sampai juga. Ya, sejauh itu sampai datang keringetan semua orang. Aduh kok dari mana sih? Gitu ya. Oh saya baru pulang bersekutu dengan Tuhan. Apapun dimanapun, sedang bepergian kemanapun, tetap harus cari tempat ibadah. Amin. Iya, saya suka heran karena di keluarga saya begitu. Bisa loh berbulan-bulan gak masuk gereja. Bagaimana kita bisa hidup tanpa Dia? Tidak adakah rasa kerinduan, lapar dan haus akan Dia? Bisa-bisanya kau tidur sampai melewati jam ibadah. Apakah kau tidak merindukannya? Bangun dari tempat tidurmu, melangkah datang ibadah. Semasa saya kuliah, kalian sekarang enak bisa. Dulu saya kuliah, saya tidak ada ongkos untuk pergi ke gereja karena semuanya sudah dihitung dengan baik. Dan saya harus jalan kaki bolak-balik, itu sangat jauh, saudara. Tapi saya jalan kaki, saya harus gereja selalu di GBI Mawar Saron Kelapa Gading. Saya tinggalnya di Sukapura, waktu itu jalan belum semudah sekarang, masih lewat kebun kampung. Ya, tapi saya jalan dengan semangat. Kalau saya lagi ikut tante tinggal di Hibridat, tinggal di Jalan Kuning Tua, itu di samping Polsek Kelapa Gading, dan saya harus jalan sampai ke Hibridat Timur, itu lumayan jauh juga. Tapi saya jalan kaki dengan semangat. Sepanjang jalan tuh, supaya jangan sedih, kadang jalan kan rasa sedih ya. Kalau Tuhan ada sejuta mobil yang lewat, ya Tuhan, masakan tidak ada satu yang bisa memuat aku ke rumah. Tapi sambil jalan saya sambil nyanyi, jalan serta Yesus. Kadang-kadang kalau mau jalan cepat, aku berjalan ke kanan. Jangan sampai, sana udah sampai. Ya, dulu belum bisa jalan sambil scroll, handphone dulu belum bisa scroll. Masih yang tuh tak. Kalau lempar dogi langsung pingsan ke dogi pakai handphone segede itu ya. Tapi bisa jalan dan bisa menikmati, saya bayar harga. Tapi saya mau bilang semakin dalam, semakin banyak, semakin habis-habisan kau bayar harga, Tuhan akan kau jauh lebih cepat dari orang lain. Ketika saya datang sambil mandi keringat, saya duduk di paling belakang dan melihat jalannya ibadah yang luar biasa. Sambil mencucurkan air mata, saya bilang, Tuhan, satu saat saya akan berdiri di mimbar dan berbicara memberitakan Injil-Mu dengan dahsyat seperti pendeta sana. Bahkan saya mau lebih bergairah dari dia bikin saya ngantuk, tapi saya akan bikin semua orang tidak ngantuk. Saya semangat. Pulang lewat kebun-kebun kampung, capek, ya, tapi saya semangat menjalani. Latih diri. Amin. 4P ke 4E dekat. Apalagi udah ada sepeda. Yang lebih dekat, kan kita kamar sepetak doang kan.
itu yang lebih dekat dengan Tuhan. Tinggal buka mata, bangun tidur, duduk di tempat di mana kau berada. Tinggal panggil Bapa. Bukankah dengar? Bahkan yang itu nggak ada bayar harganya. Bapa, walaupun Argentina lagi main, tapi aku mengasihimu karena ini jam doaku dan aku bangun mencari Engkau. Aku percaya Engkau akan hadir pagi ini dan memberkatiku dan sekaligus memberkati Argentina. Kan begitu? Utamakan dia dulu. Makanya tadi saya tanya ke Amin sambil kau ngintip nggak? Kalau kau ngintip bahaya itu. Makanya kita tadi agak telat itu masuk bolanya yang kedua 2-1 dan 3-1. Kita kan ketakutan juga. Itu jangan-jangan kualat kakak. Karena dia ada ibadah, dia ada ngintip-ngintip sedikit dengan bahaya itu ya. Jadi Tuhan, ibadah harus lebih penting dari hobi. Setuju, katakan amin. Poin terakhir, latihlah dirimu beribadah. Latih diri beribadah karena waktu tidak menunggu kita. Kita nyanyi satu lagu. Hidup ini ada kesempatan. Di bagian ini kemarin sore Tuhan bicara kepada saya begitu kuat ketika saya baca itu. Tuhan ingatkan saya sangat dalam. Bilang untuk semua orang tidak banyak waktu lagi untuk ibadah. Mungkin nanti banyak atau siapapun yang melihat dari YouTube atau dari manapun online juga dengar. Anugerah ini tidak datang selamanya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menyuruh ini. Dan kesempatan memang saya sedang bicara tentang ibadah. Hari-hari ini tidak semua orang cinta ibadah. Dan dengar, hari-hari ini juga Tuhan sedang serius dengan orang yang mau cinta ibadah. Tidak semua anugerah kesempatan itu datang berulang-ulang. Dua orang di samping sebelah kanan, sebelah kiri di atas kayu salib, kesempatan tidak banyak. Tapi di sebelah kanan dia memaksimalkan kesempatannya. Hanya beberapa detik setelah itu dan Tuhan berkata, hari ini aku bersama engkau di dalam Firdaus. Dia memaksimalkan kesempatannya. Ketika sedang tergantung dia bilang untuk Tuhan, ketika engkau datang dalam kerajaanmu, apakah engkau mengingat aku? Dan Tuhan tidak bilang, iya nanti aku dan cari kamu ya. Kalau aku datang Tuhan bilang, hari ini ada jaminan. Ya kan? Dia bicara dengan kepastian, hari ini juga kau ada denganku dalam Firdaus. Tidak pernah ada siapapun yang berani menjanjikan surga sedahsyat itu. Hari ini kau dengan aku. Mari datang cari Tuhan di ibadah. Satu yang di sebelah gak peduli. Kadang kita bilang, masih terlalu mudah, ngapain sungguh-sungguh? Tunggu dulu. Kau tidak tahu, mungkin malam ini selesai. Dia tidak tahu, saya pun tidak tahu. Yang penting saya sudah bilang, tidak banyak waktu kita. Dan anugerah itu tidak datang ulang-ulang. Maka setia terus beribadah. Di rumah setia berdoa. Paling indahnya adalah ketika tiba-tiba Tuhan datang jemput kamu. Dia dapati hatimu sedang duduk dan menyembah Dia. Ya kan? Buka mata, udah ketemu langsung. Gitu. Hidup ini adalah